Film ini dibuka dengan kepanikan pas Setia dan putrinya Yuli saat melihat sang ibu tiba-tiba ngegibrik. Tubuhnya kejang parah seperti kesetrum listrik token 2 paket. Itu entah apalah, tanpa aba-aba dan tanpa ampun. Astaga, sontak mereka syok berat. Si ibu terlihat seperti kena santet kawat karatan. Di tengah kepanikan, Pak Setia buru-buru membawa Yuli ke kamar, sementara dirinya bersiap menggotong sang istri ke puskesmas. Namun sebelum semuanya beres, teriakan si bapak kembali terdengar. Yuli yang panik langsung bergegas keluar kamar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan bagaikan adegan film The Shining, Yuli langsung tumbang. Jumpscare wajah ibunya yang mengerikan membuatnya pingsan di tempat. Setia. Bapak, Ibu. Tak lama kemudian, polisi mengamankan TKP. Tangis Yuli pecah saat mengetahui kedua orang tuanya tewas mengenaskan. Di saat bersamaan, Bu Ambar dan putrinya Laras datang dan syok melihat Pak Setia tewas bersama istri mudanya. Amarah Bu Ambar langsung meledak. Yuli dituduh anak pelakor dan disinilah film benar-benar dimulai. 20 tahun berlalu, keluarga Bu Ambar kini justru tinggal di rumah Yuli. Selama itu pula, Yuli diperlakukan bukan sebagai pemilik rumah, melainkan seperti pembantu tak bergaji. Ia mengurus Laras dan keluarganya, sekaligus merawat Bu Ambar yang kini sudah tua. Meski perlakuan Bu Ambar tak manusiawi, Yuli hanya bisa bersabar. Hidup sebatang kara membuatnya tak punya pilihan. Hingga suatu sore, Tika putri Laras pamit kepada neneknya untuk pergi mengaji. Di dalam Al-Quran, Fujari lafisik. Seusai mengajar bocil, Tika dan teman-temannya mengikuti kajian Ustadz Wahid. Dalam kajian itu dibahaslah kitab Sijin dan Iliyin, 2 kitab pencatat amal buruk dan amal baik manusia selama hidup di dunia. Malam harinya, entah gabut atau kebanyakan nonton film barat, Dean anak bungsu Laras bermain papan oijan di kamar neneknya yang terbaring lemah. Yuli datang membersihkan tubuh Bu Ambar yang sudah bau cobluk. Tika langsung membacoti Dean karena ngadi-ngadi main oijan. Tapi Dean cuek saja. Katanya permainan ini bisa komunikasi dengan arwah gentayangan. Mendengar hal itu, Yuli ikut nimbrung. Ia mengaku ingin bicara dengan mendiang orang tuanya. Mendengar hal itu, Ambar yang masih menyimpan dendam kembali mengaprang dan membacoti Yuli. Bangunin aja atau Om. Setelah bertahun-tahun mengalami sakit aneh, Bu Ambar akhirnya modar. Matanya melotot penuh amarah, bahkan tak sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Keesokan harinya, Laras bersiap memandikan jenazah ibunya di dapur. Bukannya iba, Laras justru membacoti Yuli dan menyuruhnya menyiapkan kain kafan, seolah kematian Bu Ambar adalah urusan dapur biasa. Jenazah, tapi jangan sampai kena air mata. Setelah nge-mix kamper dan kopi, jasad Bu Ambar akhirnya selesai dikafani. Tak lama kemudian, Ustadz Wahid mempersilahkan keluarga untuk mencium jasad sebelum dikuburkan. Namun saat giliran Yuli mendekat, ingatannya langsung diseret ke perlakuan Bu Ambar yang kejam dan tak manusiawi. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena luka lama yang belum sembuh. Astagfirullahaladzim, Neng.
Melihat Yuli ketakutan seperti melihat pocong mumun, Laras naik pitam dan langsung menggaplok saudari tirinya itu. Ustadz Wahid buru-buru melerai, mengingatkan bahwa jasad harus segera dimakamkan. Keesokan harinya di toko, Laras kembali membacoti suaminya karena barang dagangan tak tertata rapi. Di sisi lain, Yono pegawai warung senang saat diberi tip oleh Kang Kobar. Yuli meminta Yono menyerahkan tip itu ke Laras agar tak jadi omongan. Bukannya berterima kasih, Laras malah membacoti Yuli di depan pelanggan dan menuduhnya menilep duit toko. Ngajak ke ibu kamu. Apa? Kenapa maju-maju? Di tengah keributan, Rudi berusaha menenangkan prahara saudari tiri ini. Saat jam istirahat tiba, Yuli yang sakit hati akhirnya meminta Yono mengantarkannya menemui seorang dukun legend di kampung tersebut. Setibanya di sana, Mbah Dayat langsung mengajak Yuli masuk. Terungkaplah bahwa kematian Bu Ambar yang mengerikan bukan takdir semata, melainkan hasil santet Yuli sebagai balasan atas perlakuan Ambar. Tak berhenti di situ, Yuli juga meminta Mbah Dayat menyantet seluruh keluarga Laras. Setelah mendapat petunjuk dari junjungannya, Mbah Dayat menjelaskan bahwa santet tersebut membutuhkan jasad yang baru dikuburkan sebagai media santet. Mendengar hal itu, Yuli langsung berniat menggunakan jasad Bu Ambar. Sebagai syarat memperpanjang kontrak, Mbah Dayat menjadikan tangan Yuli sebagai asbak. Abu panas itu harus diusapkan ke wajahnya sendiri sebagai tanda ikatan dengan junjungannya. Singkat waktu, di malam hari pun tiba. Yono membantu Yuli menjadi Tomb Raider dengan menggali kuburan Bu Ambar demi melanjutkan ritual terlarang tersebut. Begitu kuburan terbuka, bau busuk jasad Bu Ambar langsung nyeruduk ke hidung. Meski mual dan hampir muntah, Yuli dan Yono tetap melanjutkan rencana seolah bau mayat itu cuma angin malam. Setibanya di rumah kosong, mereka bergegas membawa mayat Bu Ambar ke tempat ritual. Sunyi, gelap, dan bau kematian kini jadi teman setia Yuli. Mbah Dayat mulai menyiapkan ritual dan meminta Yono menunggu di luar. Kali ini ia akan memakai santet ala sisicinan Turki. Kelas berat, bukan kaleng-kaleng. Wah, ngeri nih kayaknya nih, mulai nih. Sambil menggenggam buhul santet, Yuli mengikuti ramalan mantra dari Mbah Dayat. Mantra dilantunkan dengan penuh dendam dan bukan doa. Tepang getih, daging tepang daging, blok bumi, blok langit. Aing dikawasakan ka leluhur aing. Lebur, aing baru debuk si Ratu Santet. Saat mulut jasad Ambar terbuka, Yuli tanpa ragu memasukkan buhul santet ke dalamnya. Mbah Dayat mengingatkan santet harus tuntas sebelum mayat membusuk. Jika gagal membantai semua target, santet itu akan berbalik dan memakan Yuli sendiri. Singkat waktu, ketika Tika sedang tahajud, keanehan mulai terjadi. Sesuatu masuk ke rumahnya.
Banaspati membawa hawa panas dan teror. Subhanallah. Allahu Akbar. Selesai sholat, Tika heran mendengar suara aneh dari ruang tengah. Suara yang tak seharusnya ada di jam sedingin itu. Di tengah rasa perih dan takut, Tika kaget saat mendengar suara tangis neneknya dari dalam kamar. Aneh tapi seperti biasa, nggak horor sih lur. Dengan wajah yang pucat, Tika mengatakan bahwa ia melihat penampakan jurik neneknya. Yuli justru tersenyum senang, menenangkan Tika dan menyebut semuanya cuma halusinasi sebelum menyuruhnya tidur. Keesokan harinya, saat Laras mengobati kakinya yang terluka, Tika menceritakan teror semalam. Ia merasa ada yang tidak beres. Namun Laras justru menyuruh Yuli menyiapkan suguhan tahlilan. Yuli yang sudah berdandan sama sekali tak menggubris bacotan kakak tirinya itu. Saat acara tahlilan digelar, bukannya ikut kusuk membaca Yasin, Tika malah meleng dan ketiduran di tengah keramaian doa. Tidurnya tak tenang. Tika syok berat setelah dihantam mimpi buruk tentang keluarganya sendiri. Di waktu yang bersamaan, jauh dari rumah, Yuli kembali melanjutkan ritual dengan bul, baru bertuliskan nama Dean. Lembur aing menta karena aing baru dari paparentah. Sementara itu di kamar, Dean bukannya ikut tahlilan, malah sibuk mainan Oijan sendirian. Berharap bisa berkomunikasi dengan arwah neneknya. Ada-ada aja si bocil nih. Di sini kan. Begitu koin mulai bergerak, Dean terlihat serius mencatat setiap pesan. Seolah yang datang bukan arwah gentayangan, tapi narasumber podcast Alam Gaib. Ikut Oma. Dean langsung syok saat arwah neneknya mengajak dia ke liang lahat. Teror makin parah ketika seekor lalat masuk ke telinganya. Kesakitan, Dean berteriak histeris minta tolong, membuat Tika panik mendengar suara adiknya. Semua orang terpaku saat menemukan Dean tewas mengenaskan. Tubuhnya tertucuk papan tulis milik anak TK. Tahlilan berubah jadi TKP. Melihat kejadian itu, Yono langsung menanyai Yuli. Namun Yuli dingin, meminta Yono tidak ikut campur. Baginya, semua ini hanyalah karma untuk Ambar dan keturunannya. Keesokan harinya, Yuli tampil semakin seksoi, seperti sedang menyiapkan langkah berikutnya. Di saat yang sama, Laras kembali membacoti Rudi karena botol minumannya pecah. Setelah Laras pergi, Yuli mengobati luka Rudi sambil mulai menggoda, layaknya sinetron ipar kebablasan. Apa lagi sih? Saat Laras kembali membentak Yuli, Rudi yang sudah muak akhirnya membela Yuli. Adu mulut pun pecah. Yuli tersenyum puas melihat rumah tangga kakak tirinya mulai retak dari dalam.
Tak lama kemudian, saat Rudy hendak menyeduh kopi, Yuli datang menenangkan. Dengan suara lembut dan niat licik, Yuli mengajak Rudy ke gudang, siap menjajal Ichibos kakak iparnya. Begitu sampai di gudang, Rudy langsung hejo. Matanya tak bisa lepas saat melihat Yuli dengan santainya membuka semua bajunya, bikin suasana mendadak panas dan salah arah. Usai bercocok tanam, bahkan air pun belum sempat mendidih, Yuli merayu Rudy agar meninggalkan Laras. Ia sesumbar bisa memberi servis lebih menyiksa sampai Ichibosnya KO. Namun Rudy menolak mentah-mentah. Ia sadar hidupnya masih numpang dari usaha Laras. Mendengar hal itu, Yuli mengancam akan membongkar semuanya. Petaka pun datang. Tika syok berat saat memergoki kebejatan bapaknya dengan sang bibi. Dengan wajah panik, Rudy memohon agar Tika menyimpan aib itu rapat-rapat dari ibunya. Merasa harga dirinya diinjak, Yuli kembali tenggelam dalam dendam. Dengan hati yang panas, ia melanjutkan ritual santet untuk menghabisi si Rudy. Blok bumi, blok langit, sakabeh cuma lembur. Aing minta ke Ratu Santet, ke Resetan Ratu. Di tengah ritual yang semakin pekat, suasana mendadak berubah dingin. Api mengecil, udara berat, seolah ada yang tak beres mengintai dari balik gelap. Tiba-tiba lampu bedroom mati. Yuli panik. Kegelapan itu bukan sekedar mati lampu, tapi pertanda sesuatu telah datang. Dalam sekejap, Yuli di jumpscare Corin Ambar. Arwah itu murka, tak terima jasadnya dijadikan media santet. Di saat bersamaan, keanehan mulai menyerang Rudy. Bak penari kuda lumping, Rudy syok parah. Ia muntah beling, lalu serangga menjijikan masuk ke dalam kulitnya, merayap seperti adegan film The Mummy versi kampung. Teriakan Rudy membangunkan Laras. Dengan panik ia berlari menghampiri suaminya yang sedang sekarat. Laras menjerit histeris. Di hadapannya, Rudy sudah tewas dengan kondisi mata yang copot, meninggalkan teror dan tanda bahwa santet telah bekerja. Singkat cerita, Ustadz Wahid memimpin warga untuk menyalatkan jenazah Rudy. Namun di tengah suasana duka, Tika kembali tak fokus. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya, membuat dadanya sesak tanpa sebab. Tiba-tiba saja Tika syok berat setelah di jumpscare penampakan jurik. Persis seperti adegan horor murahan ala film Makmum versi lokal. Melihat kondisi Tika yang seperti kerasukan, Ustadz Wahid langsung memberi air doa. Perlahan Tika mulai tenang, meski wajahnya masih pucat ketakutan. Sesampainya di kamar, Tika semakin yakin bahwa kematian keluarganya bukan kebetulan. Semua terasa terhubung dengan santet. Ia pun mencoba meyakinkan ibunya agar segera mencari pertolongan. Keesokan harinya, Laras tak kuasa menahan tangis. Ia termenung menatap foto kebersamaan keluarga yang kini tinggal kenangan. Merasa Laras sudah tahu semuanya, Yuli menyindir dingin. Ia menyebut kemampuan Ichibos Rudy tak seperti dugaan, karena belum 1 menit saja sudah muntah dan tumbang. Jangan kamu yang buat semua keluarga saya meninggal. Murahan sama aja kayak sampah. Kamu yang sampah. Kamu yang mati. Kamu dari sini. Sama aja.
Saat Laras mengusirnya, Yuli justru meluapkan isi hatinya. Menurutnya, apa yang mereka alami sekarang hanyalah secuil dari penderitaan yang ia rasakan selama diperlakukan seperti binatang. Malam harinya, Yuli yang takut Yono menjadi cepu langsung menanyai apa yang dibicarakan Yono dengan Tika. Yono bersumpah tak membocorkan apapun, lalu buru-buru masuk ke toko. Namun rasa curiga Yuli tak padam. Tengah malam, ia kembali melakukan ritual santet. Kali ini menargetkan Yono yang memiliki nama asli Mulyono. Bener-bener dah Yuli nih. Minta ke Ratu Santet, bumi si Ratu Santet. Minta parentah. Di toko yang sunyi, Yono mendadak heran melihat rolling door yang sebelumnya tertutup kini terbuka sendiri, seolah mengundangnya ke petaka. Jaka, jangan bercanda. Wajah Yono melepuh parah setelah disentuh lintah jurik. Dalam kepanikannya, ia mencoba kabur, tapi semuanya terlambat. Santet Yuli bekerja sempurna, dan malam itu Yono meregang nyawa tanpa ampun. Keesokan paginya, kerumunan warga memenuhi depan toko. Laras dan Tika terdiam saat melihat sosok terbujur kaku. Laras pun syok. Yono tewas dengan kondisi yang tak layak dilihat mata waras. Malamnya Yuli tak berhenti. Ritual santet kembali dilakukannya. Kali ini menargetkan Laras sebelum jasad Ambar benar-benar membusuk dan kehilangan fungsi. Di rumah, Tika yang masih larut dalam duka mendadak panik. Dari langit-langit kamar belatung jatuh satu persatu, seolah rumah ikut membusuk bersama rahasia keluarga. Saat tulang-tulang seblak ikut berjatuhan dari plafon, firasat buruk menghantam Tika. Tanpa pikir panjang, ia berlari mencari ibunya. Bukannya kabur, Tika bersembunyi di dalam lemari. Dengan tangan gemetar, ia menelpon Ustadz Wahid, memohon pertolongan di tengah teror yang kian menggila. Bagaikan Power Ranger versi pesantren, Ustadz Wahid dan muridnya muncul entah dari mana. Laras langsung dibawa pergi. Namun di saat yang sama, Tika curiga melihat Bibi Yuli mengendap menuju rumah kosong yang terkenal angker. Di sanalah kebenaran yang sesungguhnya. Jasad neneknya dijadikan media santet. Yuli mengungkap dendamnya, pengakuan Ambar sebelum mati, santet terhadap orang tua Yuli, perbuatan rumah dan siksaan yang ia terima bertahun-tahun. Tika mencoba menasehatinya,
Tapi Yuli menampar balik dengan fakta. Tika diam, agama hanya jadi hafalan, bukan pembelaan. Udah saya disiksa, saya dihina, belain saya. Cek. Dihantam gelombang fakta yang brutal, Tika terdiam, stres, hancur, dan tak lagi punya jawaban. Singkat cerita, Ustadz Wahid langsung memulai ruqyah begitu Tika datang membawa Laras. أعوذ بالله من الشيطان وتنزع الملك ممن تشاء شيء قدير تولج الليل في تخرج الميت من الحي. Di waktu yang bersamaan, Yuli mempercepat santetnya. Behul ditanam di jasad Bu Ambar, kali ini untuk mencelakai Tika. Namun ayat-ayat ruqyah mulai melawan. Yuli merasakan ilmunya tertahan, seperti mesin rusak dipaksa jalan. Tak lama kemudian, mual hebat menyerangnya. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, tapi ritual dipaksa lanjut. لن تقول إنس ولا له كان رجال. Laras yang kerasukan menghantam lantai hingga retak. Santet Yuli akhirnya terpatahkan. Ustadz Wahid meminta Tika membacakan doa untuk ibunya. Ya ilahi fa anta raja. Allahu akbar. Dengan izin Allah, makhluk yang merasuki Laras berhasil dikeluarkan. Ustadz Wahid menuntun Laras mengucap istighfar di sisa kesadarannya. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangis Tika pecah, Laras meninggal di pangkuannya. Di saat bersamaan, Yuli kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Arwah-arwah penasaran menggulung Yuli. Ia dirujak tanpa ampun, seperti gabah digiling ramai-ramai. نرميهم من البعد بالشيطان. Dan ternyata tanpa sadar Yuli merusak tubuhnya sendiri. Tangan dan kaki hancur. Malam itu ia menemui ajal dengan cara yang kejam. Keesokan harinya, setelah warga dan Ustadz pergi, Tika menatap hidupnya yang tersisa. Ia hanya berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan hidup.